Selamat datang di naratif podcast Mata Bajak, Inspirasi Iman Katolik. Di sini, kita mendengarkan kisah nyata tentang perjalanan iman. Ingat, kisah yang datang dari hati dan bisa berasal dari siapa saja, dari latar belakang apapun. Okay. Ini adalah ruang yang terbuka untuk mendengar, merenung, dan mungkin menemukan kembali cinta yang tak pernah memaksa kasih Tuhan. Hari ini, kita akan menyelami kisah perjalanan iman seorang imam Katolik yang luar biasa, Romo Jonathan, atau yang akrab disapa Romo Jay Toborowski. Beliau ditahbiskan sebagai imam untuk Keuskupan Metuchen, New Jersey, pada tahun 1998. Namun, yang membuat kisah beliau begitu menyentuh adalah perjalanan imannya. Dari seorang penganut Yudaisme hingga menerima baptisan pada tahun 1990. Lulusan Seton Hall University serta Mount St. Mary's Seminary. Beliau tidak hanya dikenal karena pengabdiannya dalam pelayanan, tetapi juga karena karyanya di bidang media dan penulisan. Wow! Romo J. pernah membawakan acara radio mingguan, menulis artikel teologis, menjadi rekan penulis buku John Paul To Do for Dummies, serta melayani umat melalui sesi tanya-jawab iman di EWTN dan Ave Maria Singles. Mari kita dengarkan bersama bagaimana perjalanan hidup dan panggilan imamat Romo J dapat menginspirasi kita dalam menghayati iman Katolik di tengah dunia saat ini. Romo, silahkan. Terima kasih Benedikta. Halo sahabat Mata Bajak yang setia. Ya, saya berkali-kali selama hampir 11 tahun masa imamat saya diminta untuk menceritakan kisah panggilan saya. Namun ini adalah pertama kalinya saya menceritakan kisah saya kepada sekelompok rekan yang telah bertobat ke iman Katolik, dan juga pertama kalinya saya menuliskan kisah saya dengan jari di keyboard. Sisi keluarga ayah saya adalah Yahudi, yang kemudian kami beremigrasi dari Eropa Timur beberapa generasi sebelum beliau. Mereka tinggal di Perth Amboy, New Jersey, sebuah kota yang memiliki populasi Yahudi yang signifikan hingga akhir abad ke-20. Dari sisi keluarga ibu saya beragama Katolik Roma dengan akar Slovakia dan Irlandia, bahkan sedikit keturunan penduduk asli Amerika. Mereka tinggal di kota Port Reading dan Carteret di New Jersey, dua kota yang bersebelahan, keduanya hanya beberapa mil dari Perth Amboy. Kedua belah pihak keluarga tersebut bisa dibilang tidak menjalankan praktik agama mereka masing-masing. Keluarga ayah saya adalah keluarga Yahudi yang setara dengan umat Katolik Natal dan Paskah, di mana kehadiran di sinagoge hanya terjadi pada hari-hari raya besar dan pada peringatan kematian kerabat saja. Sedangkan keluarga dari pihak ibu saya memiliki kisah lain yang tak asing, di mana ketika kakek saya meninggal dunia di awal tahun 1960-an, Romo Paroki tidak mau menjenguknya karena kakek menolak melakukan perbaikan gereja. Namun iman nenek saya cukup untuk memaafkan Romo tersebut dan tetap menghadiri misa. Anak-anaknya tidak sepemarah itu dan tapi berhenti pergi ke gereja. Kemudian pada tahun 1965 orang tua saya menikah dan pernikahan tersebut diresmikan oleh seorang rabbi, dan saya lahir pada tahun 1967, diberi nama Jonathan Samuel Toborowski, sebuah nama yang benar-benar alkitabiah, seperti yang sering diingatkan oleh seorang sahabat pena dari gereja Santa Clara yang tinggal di Biara. Tetapi sejujurnya ada alasan yang kurang mulia di balik nama itu, di mana Jonathan untuk John, ayah ibu saya yang meninggal pada tahun 1965, dan Samuel untuk paman ayah saya yang juga baru saja meninggal. Tradisi budaya Yahudi mengatakan bahwa Anda tidak boleh menamai anak dengan nama kerabat yang masih hidup. Dan ketika saya berusia 8 hari, seorang rabi membawa saya ke dalam perjanjian Abraham melalui sunat.
Ibu saya adalah seorang perawat ruang operasi di rumah sakit setempat, sementara ayah saya adalah seorang polisi yang akan segera mengundurkan diri dari departemen untuk membeli sebuah bar lokal. Sebagai seorang Romo, saya dapat dengan jujur mengatakan bahwa tidak ada, baik kelas di seminari maupun tugas paroki musim panas, yang lebih mempersiapkan saya untuk mendengar pengakuan dosa selain pengalaman saya selama bertahun-tahun mendengarkan orang-orang mencurahkan isi hati mereka kepada saya sebagai bartender di Flatiron Tavern. Ketika saya berusia 4 tahun, saya mulai bersekolah di Taman Kanak-Kanak di Hillel Academy, sebuah sekolah Yahudi di Perth Amboy. Hillel sangat mirip dengan sekolah-sekolah Katolik yang saya kenal selama bertahun-tahun, dengan 2 pengecualian yang jelas, yaitu pertama, kelas agama kami membahas perjanjian lama. Kedua, kami belajar berbicara, menulis, dan membaca bahasa Ibrani. Saya memiliki ingatan yang jelas saat duduk di kelas 5, membimbing siswa satu persatu, masing-masing dari kami membaca sebuah ayat dalam bahasa Ibrani, dan kemudian secara spontan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dengan bantuan guru kami jika perlu. Meskipun kemampuan menerjemahkan saya telah menurun selama bertahun-tahun, saya masih bisa membaca dan menulis huruf-hurufnya, sesuatu yang sangat berguna dalam kelas kitab suci di seminari. Peristiwa pertama yang dapat saya sebutkan yang sekarang akan saya katakan yang membawa saya menjadi seorang Katolik dan akhirnya seorang Romo itu terjadi ketika saya berusia 5 tahun dan orang tua saya bercerai. Saya tidak ingat banyak tentangnya. Setelah perceraian itu, ibu saya dan saya tinggal bersama nenek saya. Saya merasa beruntung dibandingkan dengan kisah-kisah perceraian lain yang pernah saya dengar selama bertahun-tahun karena saya selalu berhubungan secara teratur dengan ayah saya sepanjang hidup saya. Ya, orang tua saya hidup terpisah, tetapi saya tidak pernah meragukan bahwa mereka berdua sangat mencintai saya. Disinilah saya dipengaruhi oleh nenek saya yang beragama Katolik. Karena ibu saya bekerja shift pagi di rumah sakit, jadi nenek saya yang Katolik lah yang membangunkan saya setiap pagi, membuatkan sarapan, dan mengantar cucunya yang Yahudi ke sekolah Yahudi sebelum akhirnya pergi bekerja sendiri di meja informasi rumah sakit tempat ibu saya bekerja. Ketika nenek saya pergi ke misa pada hari kerja atau hari Minggu dan ibu saya butuh istirahat, jadi nenek saya akan mengajak saya, dan ini adalah pengalaman pertama saya menghadiri misa. Dan sebagai anak laki-laki Yahudi berusia 7 atau 8 tahun, saya berusaha sebaik mungkin untuk memahami semuanya dengan mengganti kisah Yesus dan Maria yang saya dengar di misa dengan kisah Abraham dan Sarah yang saya dengar di sekolah. Di rumah, iman Katolik nenek saya juga tampak jelas. Bayangan saya yang paling familiar tentangnya, yang pertama kali saya pikirkan ketika memikirkannya adalah gambaran dirinya duduk di kursi di kamar tidurnya, kamar tidur yang dihiasi patung-patung, gambar-gambar suci, dan telapak tangan dari masa lalu dengan rosario di tangannya dan buku-buku doa usang yang diletakkan di dekat radiatornya. Meskipun saya tak dapat menjamin apa yang ia minta kepada Tuhan dalam doanya, saya dapat dengan jujur mengatakan bahwa tak satu pun dalam hidup saya, nenek saya pernah mencoba dengan cara apapun untuk membuat saya menjadi seorang Katolik. Bahkan saat saya masih kecil, ketika ia bisa melakukannya dengan mudah. Saya bertanya-tanya, apakah pada tahun-tahun ketika ia mengantar cucunya yang Yahudi ke misa, ia pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan menghadiri misa pertamanya sebagai seorang imam. Saya tumbuh sebagai anak yang cukup normal, sedikit culun dan introvert, tetapi tetap normal. Ketika Hillel Academy tutup setelah kelas 5, pendidikan saya beralih ke sekolah dasar negeri setempat, sekolah menengah pertama, dan kemudian sekolah menengah atas. Saya senang memberitahu orang-orang bahwa pengalaman pertama saya sebagai siswa sekolah Katolik adalah sebagai seorang seminaris.
Ketika saya berusia 9 tahun, saya bergabung dengan Pramuka Siaga. Ini dimulai melalui tahun-tahun keterlibatan saya dalam Pramuka, rutinitas menghabiskan 1 malam setiap minggu di ruang bawah tanah sebuah gereja Katolik yang mensponsori kelompok Pramuka Siaga dan pasukan Pramuka hingga saya berusia sekitar 25 tahun. Tahun-tahun saya di Pramuka juga berarti saya bertemu anak-anak setempat, anak-anak Katolik yang tinggal jauh lebih dekat dengan saya daripada anak-anak yang bersekolah bersama saya di Hillel Academy. Sewaktu kecil, persahabatan kami meluas hingga ke kehidupan sehari-hari melampaui Pramuka. Saya sering menghadiri misa bersama mereka, saat itu saya sudah terbiasa atau bahkan menunggu di sakristi saat mereka melayani misa, pernikahan, atau pemakaman agar kami bisa langsung bermain setelahnya. Kira-kira pada saat yang sama teman-teman Katolik saya menerima sakramen penguatan, saya juga mulai belajar dengan seorang rabbi untuk menjalani bar mitzvah. Sekali lagi, ayah saya dan keluarganya bukanlah penganut Yahudi yang taat, tapi ini hanyalah sesuatu yang diharapkan dari saya. Pada tahun 1988, setelah beberapa tahun berkelana setelah lulus SMA, saya mulai bekerja di pemerintahan daerah di kantor wali kota Woodbridge. Saya adalah asisten rahasia wali kota, yang berarti saya memastikan beliau tetap sesuai jadwal, mengantar tamu masuk dan keluar kantor dan di sekitar balai kota, menulis pidato, menangani keluhan, mengantar beliau ke tempat yang dibutuhkan, memberitahu beliau apa yang perlu beliau ketahui, dan lain-lain. Pekerjaan ini pada dasarnya merupakan perpanjangan dari pekerjaan yang telah saya mulai lakukan secara sukarela selama kampanye beliau pada musim gugur sebelumnya. Ini adalah pekerjaan purna waktu pertama saya yang dewasa, dan itu berarti saya memiliki semua perlengkapan kerja purna waktu seperti kantor dan rencana kesehatan, gigi, dan resep. Semua ini sementara banyak teman SMA saya masih kuliah. Artinya, untuk pertama kalinya dalam hidup saya mulai memikirkan gambaran besar. Apa yang ingin saya lakukan dengan hidup saya? Siapakah saya? Apa yang saya percayai? Kira-kira saat itulah saya mulai bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu saya mulai menghadiri misa harian di paroki setempat di gereja Saint Antonius. Mengapa saya mulai pergi ke misa? Sekarang, sebagai seorang Romo, saya akan mengatakan bahwa itu adalah dorongan Tuhan, sebuah tindakan Roh Kudus. Namun, saat itu saya pikir alasannya adalah keakraban, sebab saya telah menghadiri misa di sana sejak usia 7 tahun, dan berkat kepramukaan, saya telah menghabiskan banyak waktu di gedung itu, lebih banyak daripada yang pernah saya habiskan di sinagog. Pada bulan Juni 1989, saya membuat janji temu dengan Romo di Saint Antonius untuk menanyakan bagaimana saya bisa menjadi seorang Katolik Roma. Dan ia menjelaskan kepada saya bahwa paroki akan mengadakan karnaval tahunan dan kami akan bertemu setelah karnaval berakhir. Namun, di akhir karnaval, ia mengalami serangan jantung, sesuatu yang saya harap lebih berkaitan dengan karnaval dan bukan tentang keinginan saya untuk bertobat. Lalu seorang teman menawarkan untuk membawa saya ke Romo di paroki tetangga, jadi saya pergi menemui Romo itu. Tapi anehnya, Romo ini adalah Romo yang sama, yang bertahun-tahun sebelumnya melihat saya sebagai seorang anak laki-laki berkeliaran di sakristinya saat menunggu teman-teman saya selesai melayani di pernikahan atau pemakaman. Pertemuan pertama ini memulai tradisi mingguan bagi saya dan Romo itu. Jadi, setiap Senin malam dari bulan Januari hingga saya dibaptis pada September tahun 1990, saya akan pergi ke kantor pastorannya dan kami berbincang tentang iman Katolik selama 1 jam. Saat itu saya belum terpikir untuk menjadi imam
Dalam pemahaman saya sendiri, saya percaya bahwa Tuhan menghendaki saya menjadi seorang awam Katolik, mungkin suatu hari nanti dengan seorang istri, keluarga, dan karier di pemerintahan. Kembali di Saint Anthonis, seorang Romo lain telah menggantikan Romo yang terkena serangan jantung, dan disinilah perjalanan hidup saya berubah secara signifikan. Romo yang baru itu usianya lebih dekat dengan saya, ia energik dan jelas antusias dengan panggilannya. Setelah rutin bertemu saya di misa harian, ia bertanya, apakah saya bersedia menjadi lektor 1 hari setiap minggu? Dan beberapa bulan kemudian saya diminta untuk membantu membagikan komuni kudus. Beberapa waktu setelah itu, saya membantu kelompok pemuda yang baru saja ia dirikan dan berbagai kegiatan lain di sekitar paroki. Saat itulah saya mulai mengajukan pertanyaan yang sama sekali berbeda. Kemana semua ini mengarah Tuhan? Saya mulai memikirkan pertanyaan yang tidak masuk akal, apakah Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang Romo Katolik? Karena tidak mengenal banyak Romo, jadi saya pergi untuk berbicara dengan Romo yang membawa saya ke gereja. Saya bertanya-tanya, apakah ini panggilan yang sah atau apakah saya merasakan semangat yang dialami semua orang yang baru bertobat? Dan ia mengatakan kepada saya bahwa ia pikir itu nyata, bahwa saya cukup dewasa untuk mengetahuinya. Apakah panggilan-panggilan ini hanya didorong oleh emosi? Dengan mengingat hal itu, saya tahu bahwa jika saya ingin pertanyaan ini terjawab dalam benak saya, pertanyaan itu harus ditangani dengan cara yang lebih konkret. Dan hal ini berujung pada percakapan dengan Romo di Saint Anthony, serta percakapan dengan uskup keuskupan saya, yang kemudian mengarah ke kantor panggilan keuskupan. Sisanya katakanlah adalah sejarah. Baik, terima kasih, Romo. Sahabat, itulah kisah inspiratif dari Romo Jonathan Toborowski, seorang imam yang perjalanan imannya dari Yudaisme menuju Katolik, memperlihatkan betapa rahmat Allah bekerja dengan cara yang indah. Melalui pelayanan, tulisan, dan kesaksian hidupnya, Romo J. mengingatkan kita bahwa setiap langkah iman, sekecil apapun, dapat menjadi jalan menuju kasih Kristus yang penuh. Terima kasih sudah mendengarkan naratif podcast Mata Bajak, Inspirasi Iman Katolik. Oke. Jangan lupa bagikan episode ini agar lebih banyak orang terinspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingatlah untuk selalu tetap setia pada iman Katolik kita. Saya Benedikta. Salam sukacita.